Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY dan bau amis kubangan hipokritisme politik, ditulis oleh Argo di siwar.com. Setelah 1,5 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda negeri ini, baru sekarang mantan Presiden SBY berdoa seraya gigih berikhtiar dalam kekusyukannya memohon kemurahan hati Allah yang Maha Pemurah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Tak lupa frasa nyinyirisme pun disematkan agar Allah senantiasa membimbing pemerintahan Presiden Jokowi untuk dapat mengatasi masa pandemi COVID-19 yang menerjang bangsa ini. Kenapa baru sekarang SBY memohon doa seraya gigih berikhtiar kepada Allah di Twitter? Kemana saja beliau selama 1,5 tahun masa pandemi di negara ini? Tentu saja, kekusyukan doanya beliau muncul sebagai imbas pudarnya kredibilitas partai yang dulu diserobotnya dari Anas Urbaningrum selama berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia. Kegalauan itu tergurat dalam kesenduan, kemurungan, dan juga kemarahan yang tak terperi, yang terpendam pada realita bahwa karir anaknya AHY yang telah dikorbankan di dunia militer untuk diorbitkan menjadi RI1. Semakin kesini semakin terlihat kegagalan yang sangat nyata di depan matanya. Harapan ingin menyundul putra mahkotanya itu menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 pun tinggal kenangan. Dalam kesendirian yang hampa dan mimpi buruk yang tak bertepi. Di zaman milenial saat ini, mayoritas masyarakat sudah dapat menilai kredibilitas partai yang mengusung falsafah dinasti Cegas dan juga Trah Yudhoyono. Sebab, politik dinasti dalam bentuk apapun adalah momok yang menjijikan bagi masyarakat melek politik karena hanya berkutat dan berkubang dalam iklim politik yang kotor. Dorongan politik dinasti adalah salah satu alasan contoh nyata ambisi SBY untuk melenggangkan kekuasaan keluarganya dan juga anak-anaknya melalui partai yang diserobotnya semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Mungkin bagi SBY adalah hal yang muskil untuk menghilangkan ideologi politik dinasti dalam ruang lingkup hidupnya. Karena bagi beliau, kepentingan keluarga berada di atas segala-galanya. Bertamakan kekuatan absolutnya sebagai seorang ayah dan mantan orang nomor 1 di negara ini, Agus Harimurti disandra dalam tontonan yang tragis dan ironis dari ambisinya untuk menuruti kehendaknya sebagai suatu bentuk kepatuhan dan juga perlindungan terhadap masa depan AHY. Sebab hukum alamnya, semua anak di dunia ini khususnya di negara kita, cenderung satu tunduk pada determinasi alam dan hukum-hukumnya untuk patuh dan taat pada perintah orang tua. Walaupun Agus Harimurti adalah manusia dewasa yang bebas menentukan sikap dan pandangan hidupnya, namun kepatuhannya kepada titah orang tua adalah suatu kepatutan yang tak terbantahkan. Falsafah ini dipicu oleh fakta bahwa setiap umat manusia di seluruh belahan dunia manapun dituntut loyalitas tanpa pamrih terhadap orang tua yang memiliki kekuatan yang absolut dan eksklusif dalam keluarga. Dalam dimensi politik, dominasi SBY dipandang sebagai aturan yang mutlak, sebagai bentuk kepatuhan dan dedikasinya kepada orang tua yang telah membesarkannya. Hancurnya eksistensi SBY dan citra Partai Demokrat saat ini tentu saja semata-mata adalah akibat dari ambisi pribadi dalam politik dan kekuasaan yang cenderung lebih mementingkan kepentingan dinasti keluarga Cikias dibandingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam skala global. Politik dinasti hanya membuat pertarungan politik menjadi penuh dengan intrik dan juga praktek politik kotor karena lebih mengedepankan kepentingan anak, keluarga, kerabat, sanak saudara, dan handai taulan di atas segala-galanya. Begitu juga dengan partai-partai politik lainnya yang rela bergabung dengan partai politik dinasti. Mereka tidak sedang berada dalam ruang moral tertentu, akan tetapi berada dalam koridor yang murni memperjuangkan sesuatu demi kepentingan kelompok mereka. Para kemaru kekuasaan itu mempertontonkan praktik-praktik tidak bermoral dari kekuasaan yang rakus dan serakah dalam tatanan rel demokrasi yang berlaku sahih dan mutlak di negara ini. Para parpol pendukung dalam tatanan koalisi politik dinasti yang berasal dari aliran politik yang katanya nasionalis maupun pragmatis justru mempertontonkan bau amis politik busuk yang tidak bermoral. Mereka melemahkan sel-sel dan sendi-sendi demokrasi dengan sebuah kesepakatan yang bermuara pada kepentingan politik golongan, bukan kepentingan rakyat yang sejatinya di atas segala-galanya. Maka, jangan salahkan jika seluruh unsur dan elemen rakyat ini semakin membenci Partai Demokrat akibat falsafah politik dinasti yang berkubang dalam praktik-praktik politik kotor untuk melanggengkan kekuasaan demi tercapainya kepentingan materi yang terselubung. Politik dinasti hanya membawa bangsa ini pada muara palung mahkamah yang diktator
kaum hipokrit yang serakah dalam kubangan lumpur politik kotor yang hipokrit di negara ini. Kini SBY dan Partai Demokrat telah menerima palu vonis hukuman sosial dalam berbagai tatanan bingkai politik demokrasi yang mereka dengungkan di negara ini. Mereka tumbang tak berdaya dengan menuai sematan semburan sampah serapah yang timbul dari sisi psikologis rakyat yang tersakiti. Vonis palu rakyat adalah pembelajaran yang berharga bagi SBY agar kedepannya lebih fokus menyiapkan dirinya menjadi negarawan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada terus-menerus berkubang dalam ratak tangis yang prihatin dan tak berperi. Kura-kura begitu. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Abaikan nyinyiran partai mantan, Panglima TNI ikuti Jokowi turun ke lapangan. Ditulis oleh Liha Alif di SeaWorld.com. Kondisi Demokrat ibarat pepatah gajah di pelupuk mata tak tampak, koma di seberang lautan tampak. Masih belum hilang dari ingatan kita. Banyaknya warisan korupsi dari kader Demokrat termasuk bangunan mangkrak sang mantan. Ditambah lagi kualitas penerusnya yang tak ada pengalaman di politik. Dengan semua catatan itu, anak buah partai tersebut masih saja terus mengelak kerja Jokowi. Mulai dengan menyebut belusukannya hanya syuting sinetron, hingga menuduh menterinya hanya bisa nonton sinetron. Mereka harusnya meraba ke diri sendiri sebelum melempar hujatan. Bukannya selama ini yang dituduhkan karena Jokowi dianggap tak bergerak. Kini setelah turun langsung masih saja dikatai. Harusnya AHY yang lebih muda bisa lebih lincah dengan mengajukan diri sebagai relawan. Itu pun kalau tidak pingsan duluan karena setelah pensiun dari militer kerjaannya dalam ruangan terus. Ada lagi Mahfud MD yang diolok karena menonton sinetron. Padahal ada juga beberapa menteri yang malah plesiran. Lagian apa salahnya menonton TV sebagai hiburan? Dan juga tidak termasuk tontonan berbau pornografi atau kekerasan. Sebelumnya, seperti dilansir dari wartaekonomi.com, politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana ikut melemparkan kritikan terkait sikap pemerintah Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir bahwa Presiden sibuk membuat sinetron, sementara menterinya sibuk menonton sinetron. Presidennya sibuk syuting sinetron, menterinya sibuk nonton sinetron. Situsnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Sabtu 17 Juli 2021. Ia juga mengaku tidak heran jika pemerintah hancur karena pejabatnya suka menonton sinetron. Ya, gimana nggak hancur? Katanya membalas netizen. Sayangnya, ia tidak menjelaskan sindirannya soal presiden syuting sinetron ataupun menteri nonton sinetron. Namun, jika dilihat komentar netizen, sindiran tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi yang belusukan membagikan bantuan kepada warga. Diketahui, Presiden Jokowi turun langsung membagikan obat-obatan dan sembako kepada warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis malam 15 Juli 2021. Sementara itu sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dirinya tengah gemar menonton sinetron Ikatan Cinta di tengah PPKM darurat. Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya pun sempat memberikan kritik soal hukum pidana di dalam sinetron tersebut. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter. Cuitnya dalam akun Twitternya @mohmahfudmd pada Kamis 15 Juli. Namun ia menilai jika penulis kurang pas dalam memahami hukum pidana. Kemudian, ia membeberkan jika jalan ceritanya langsung ditahan setelah mengaku dan meminta dihukum lantaran membunuh Roy. Padahal, pengakuan seseorang itu bukan sebuah bukti yang kuat. Kalau begitu nanti banyak orang yang berbuat jahat lalu menyuruh atau membayar orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas. Jelasnya, sebenarnya pernyataan Mahfud MD ini merupakan bentuk edukasi di samping mengungkapkan kegemaran. Kalau orang cerdas akan melihatnya sebagai bentuk ilmu baru. Beda dengan mereka yang di dalam hatinya ada virus kebencian yang mematikan. Termasuk belusukan Jokowi yang tak pernah dilakukan di zaman SBY karena keberatan entah di bagian mana. Dan kini Panglima TNI langsung turun meniru langkah Jokowi seperti tertulis dalam akun Kepolisian Republik Indonesia. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI memimpin pemberangkatan pendistribusian bansos untuk masyarakat terdampak pandemi dan PPKM darurat di Kampus Sultan Agung Tirtayasa Serang, Banten pada Minggu 18 Juli, tulis @divhumas_polri. Sebagai kesimpulan, Indonesia kini sejatinya tidak hanya melawan pandemi saja,
Ada virus lain yang juga tak kalah mematikan karena terus menghasut pada kebencian, ketidakpercayaan, dan pesimisme yang bisa menurunkan imun tubuh. Dan ini sukses ditularkan oleh Partai Mangkrak Warisan Mantan. Semoga Indonesia bisa terbebas dari dua varian virus mematikan tersebut. Dan doa kita agar Jokowi dan para pembantunya diberi kekuatan untuk menjaga dan melindungi Indonesia. Bagi mantan dan anak buahnya, sudah cukup 1 dekade kalian membawa kemunduran bagi bangsa. Kalau masih ada sedikit cinta bagi bangsa, biarkan Pak D bekerja. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Patli di SeaWorld.com. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan Ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi, dengan menyebut failed nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat-saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini, bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan Putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru, yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar, supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca SeaWorld pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Andisa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, nggak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Andisa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Aulia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Andisa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Andisa Bahar yang peduli COVID, Andisa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Andisa Bahar yang dibahas?
Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Anissa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Anissa gak berusaha menarik simpati mereka saja daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya.